bukan, tidak ada perbedaannya kita ya, tidak ada perbedaan, sekali lagi tidak ada perbedaan antara kita. Cuma lebih termasuk di sisi dalam dan kan semua juga tidak tahu. Jadi apa? Teman-teman sudah cerita tentang hari ini kami punya aksi. Mungkin bisa sampaikan cerita apa, langkah apa yang Bapak ambil untuk kami atas penolakan pelelangan migas di Ajimuga. Itu yang tolong sampaikan. Langkah selanjutnya, tindakan apa yang Bapak lakukan terhadap kami? Kami tunggu jawaban itu. kami sama perwakilan. Terus saya jawab begini, ini silakan kalau bohong ya. Saya sampaikan begini, kita akan diskusi lagi. Saya akan ketemu dengan nanti mungkin tim SDM nanti akan ke sana. Kita akan ketemu dengan bapak-bapak di sana di lapangan. Kita akan diskusi, kita akan jelaskan seperti apa yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, manfaatnya nanti seperti apa, bagaimana aturan mainnya, itu yang saya sampaikan. Saya akan menyampaikan langsung aspirasi untuk Kementerian SDM. Ini mungkin untuk itu waktu kami berikan. Orang tua itu pemilik hak sulung. Migas yang sementara ini direncanakan mau dieksplorasi sekarang. Saya anak Ajimuga yang berdiri sekarang saat ini di depan. Indonesia stop manipulasi data. Migas tersebut itu di bawah kawasan Taman Loreng. Itu harus tahu, negara harus tahu itu. Taman yang dilindungi oleh Undang-Undang PBB. Itu sejarah mencatat. Jokowi bersama jajaran stop doktrin DPR RI untuk melakukan undang-undang palsu lagi untuk mengambil alih kebijakan ini. Ingat paham itu baik-baik. Pembantaian besar-besaran dari sejak 1963 sana sampai 2023 sekarang belum ada titik penyelesaian. Itu fakta. Merubahkan situasi itu. Taman Loreng jadi Taman Nasional Indonesia. Itu tidak ada cerita. Undang-undang apa yang jamin? Undang-undang Indonesia apa? Yang itu dijamin oleh Undang-Undang PBB. Itu harus tahu. Manipulasi data kiri kanan. Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi dan jajarannya segera tuntaskan masalah kasus HAM besar-besaran di tanah Papua. Dari situ baru bicara soal SDA-nya dan lain-lain. Mungkin seperti begitu, saya berharap agar Bapak Menteri mungkin bisa lanjutkan pesan saya ini. Menolak keras pelelangan eksploitasi migas di Ajimuga 1, Ajimuga 2 dari Kementerian ESDM di distrik Ajimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pernyataan sikap menolak dengan tegas rencana pembukaan tambang migas di distrik Ajimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dari berdasarkan pengalaman orang tua kami saat masuknya perusahaan-perusahaan besar yang hadir sejak 1967, salah satunya PT Freeport Indonesia, perusahaan migas Bintuni, perusahaan minyak di Sorong, dan 12 perusahaan kelapa sawit di Papua serta pada umumnya. Kesejahteraan hidup dari berbagai aspek di atas tanah Papua sedang perusahaan asing bahkan dalam menyebabkan orang asli Papua menjadi miskin. Dengan demikian bersama SKK Migas melakukan pelaksanaan eksploitasi migas tanpa seizin masyarakat adat distrik Ajimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Sebagai pemilik hak wilayah sulung migas di Ajimuga 1 dan Ajimuga 2 oleh Kementerian 11
dalam kurun 13 poin sebagai berikut. 1. Mencabut segala perizinan pelaksanaan eksploitasi migas kepada inspektor nasional maupun internasional dari Kementerian SDM melalui SKK migas untuk masuk eksploitasi di Blok Warin, Agimuga 1 dan Agimuga 2, Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 2. Kami mendukung semua perjuangan masyarakat adat di seluruh wilayah Papua, lebih khusus masyarakat adat Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 3. Pemerintah pusat segera menyelesaikan pelanggaran HAM sejak tahun 1963 hingga sekarang dan harus dipertanggungjawabkan. 4. Segera hentikan rencana pemekaran Kabupaten Agimuga untuk transmigrasi dari luar Pulau Papua. 5. Segera hentikan 49 kontraktor yang akan beroperasi di Tanah Amungsa, Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kami menolak seluruh keputusan negara atas pembangunan maupun pengolahan migas di wilayah Agimuga bahkan seluruh tanah Papua. 7. Kami dari pemilik tanah adat meminta kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintah Republik Indonesia bahwa segera menghentikan pelelangan dan eksploitasi migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Tindakan Kementerian SDM mengambil keputusan tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang bertentangan dengan Undang-Undang RI 1945 pasal 8B dan pasal 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan dan masyarakat hukum adat beserta hak-hak masyarakat sepanjang masa hidupnya. 9. Kami mengutuk keras oknum-oknum yang terlibat dalam eksploitasi migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 10. Kami dengan tegas tidak mengizinkan perusahaan apapun untuk pengolahan migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. 11. Distrik Agimuga dipertahankan sebagai Taman Lawrence yang menjamin masyarakat banyak sehingga stop eksploitasi migas. 12. Kementerian Lingkungan Hidup stop memberikan izin kepada Kementerian SDM dan SKK migas tanpa melibatkan masyarakat adat. 13. Kami mahasiswa dan masyarakat Mimika pada umumnya menolak eksploitasi migas di tanah kami demi generasi dan anak cucu kami. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan dan segera diperhatikan serta ditindaklanjuti secara serius. Apabila tidak ditanggapi, maka kami mahasiswa dan masyarakat setempat bahkan masyarakat Papua pada umumnya akan melakukan tindakan selanjutnya. Jakarta, 14 November 2023. Mahasiswa Kabupaten Mimika. Mahasiswa Mimika. Hidup mahasiswa Papua. Ini kesempatan yang baik ya untuk menyampaikan aspirasi daripada orang tua, sehingga kami tidak ada jalan lain. Kami keterpanjangan tangan daripada orang tua yang ada di Jakarta, Bali, Surabaya, bahkan dimanapun kami berada, kami datang untuk bersuara menyampaikan langsung kepada Bapak. Dan puji Tuhan dan alhamdulillah Bapak ada di depan kami, dan kami akan serahkan. Harapan kami penolakan itu tetap akan terjadi dan tidak boleh ada perizinan untuk eksploitasi migas di Agimuga. Itu harapan besar kami dan itu nggak boleh terjadi. Itu harapan, dan yang akan terjadi kembali kepada Bapak, sehingga kami bisa serahkan
satu kata kan. Kasih dia kesempatan tuh. Sabar Mike. Mike boleh. Oh, sudah. Kita terima ya pernyataan sikap. Tadi sudah dibacakan. Sekarang dokumennya sudah saya terima. Tadi sudah dibacakan kan ada 14 atau 15 tuntutan. Saya sudah dengarkan semua, termasuk juga yang terakhir, agar diperhatikan, agar ditindaklanjuti. Silakan nanti perwakilannya kontak tim saya, apa tindak lanjutnya. Kan nggak mungkin tindak lanjutnya sekarang. Saya akan tindak lanjuti, karena saya bukan yang tanda tangan nih. Saya ini sekjen. Saya menyambungkan ke Pak Menteri, saya menyambungkan ke para dirjen. Itu yang akan saya lakukan, ya, seperti itu. Tapi jadi saya sangat apresiasi para mahasiswa-mahasiswi se-Jawa Bali untuk terus memikirkan daerahnya supaya maju, memikirkan masyarakatnya supaya semakin sejahtera. Kan ini sekolah ke Jakarta, pasti sebelum berangkat itu semoga menjadi mahasiswa yang baik, nanti kembali membangun wilayah Papua. Nah sekarang barangkali ini upaya teman-teman semua untuk memastikan bahwa dulu yang dipesankan oleh para orang tua sebelum berangkat ke Jakarta untuk belajar, nah ini salah satu buktinya. Jadi saya apresiasi untuk hal tersebut. Saya yakin karena ini para mahasiswa tahu tuh manfaatnya, tahu ininya ke depan itu kita itu seperti apa, kita ini ke depan itu butuhnya apa. Jadi tadi saya titip pesan nih ke yang tadi ngobrol dengan saya, kita memang harus meningkatkan SDM-nya. Kita semua, terutama para mahasiswa. Jadi harus masuk ke wilayah itu. Kalau enggak, ya kita yang kalah. Jadi saya apresiasi, jadilah mahasiswa yang baik, kejar ilmunya, dapatkan ilmunya, kembali ke Papua, kemudian bangun Papuanya. Kalau nggak bisa sendirian, ya kerjasama dengan yang lain. Tapi ini akan saya tindak lanjuti, jadi silakan nanti Pak Ketua ya, ketuanya kontak saya, tindak lanjutnya seperti apa. Yang saya janjikan adalah kami, mungkin bukan saya atau saya juga akan ke sana, kita akan ngobrol itu dengan bapak-bapak di sana, memastikan ini seperti apa nih, kita kan tidak bisa diputuskan di pinggir jalan seperti ini. Intinya teman-teman, saya minta tolong kepada yang ada di sini semua. Saya kan baru datang nih, saya habis acara dari luar, jadi kalau tadi dibilang saya nggak ada, memang nggak ada, memang tidak ada. Saya jalan dari sebelah sana, masuk ke sini itu 40-45 menit, macet tuh di sebelah sana. Ya, jadi kalau udah merasa cukup puas dan saya sudah terima gitu, silakan kembali ke tempatnya masing-masing supaya ini jalannya bisa dipakai untuk yang lain. Supaya kita ini tidak mendapatkan kesan demonya mengganggu yang lain gitu ya. Jadi saya titip pesan seperti itu aja. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya ke Kementerian SDM. Kita tidak pindah nih kantornya, jadi kalau nanti ini ya silakan tanyakan ke sini langsung. Demikian ya, saya pamit. Saya ini saya belum makan siang dan saya belum sholat duhur ya. Sholat duhur ini ada waktunya. Kapan Pak? Saya pamit ya. Kapan Pak tindak lanjutnya? Ya pasti nanti kita.